Amin. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Saumiman Saud dari San Francisco, USA. Kita tadi sudah dituntun dalam doa oleh hambanya Pastor Rudy Timothy, dan sekarang saya silahkan bagi hambanya, Pastor Saumiman. Silakan, Pastor. Ya, selamat malam semua ya. Kita bersyukur hari ini boleh ketemu kembali. Saya mau ucapkan ya selamat Hari Paskah lah. Kita baru lewati ya. Hari Paskah, kiranya hari kemenangan ini menjadi kemenangan kita sebagai orang-orang percaya semua. Karena masih suasana Paskah dan saya diberikan tema yang sebenarnya ada banyak tokoh, tapi belakangan ini sering diisukan sebelum kita masuk ke Paskah, yaitu Simon Petrus dan Yudas Iskariot. Ya. Jadi saya mau coba compare ya, dua orang murid, dua-duanya itu yang bersama-sama dengan Yesus. Kita mau lihat siapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana aplikasinya dalam hidup kita. Nah, tadi sudah kita doa, kita bersyukur hari ini kita Matius 4 ayat 18 dan 19. Matius 4 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, pertama kita mencoba mengenal siapa Simon Petrus dan bagaimana dia menjadi murid. Simon Petrus, dia memiliki nama asli Simon atau Simeon. Dia adalah seorang nelayan dari Bethsaida yang tinggal di Kapernaum bersama istrinya. Dia dipanggil menjadi murid Yesus ya pada saat dia bekerja. Jadi dia bukan penganggur, dia saat bekerja menjadi seorang penjala ikan, yaitu nelayan bersama saudaranya Andreas. Nah, panggilan ini diceritakan dalam beberapa Injil. Tadi kita sudah baca dalam Matius pasal 4 tadi, waktu Yesus menyusur ke Danau Galilea, dia melihat dua bersaudara, Simon Petrus, Andreas, maka dia panggil, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi ada perubahan panggilannya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di Markus juga tertulis demikian. Misalnya nanti kalau kita ada waktu kita buka Markus 1 ayat 16 sampai 17. Yesus memanggil Simon dan Andreas
saat mereka sedang menjala ikan. Jadi Markus juga menulis hal yang sama dan berkata mereka akan dijadikan penjala manusia. Demikian juga penulis Injil Lukas 5 ayat 4 sampai 11. Yesus menyuruh Simon menebarkan jala. Dan setelah menangkap banyak ikan secara ajaib, Simon tersungkur di hadapan Yesus dan mengakui dosanya. Jadi ini menarik ya. Seorang anak tukang kayu mengajar seorang nelayan yang ahli dalam menangkap ikan untuk menangkap ikan. Ya, tapi kita lihat di sini Simon Petrus menurut dan dia lakukan, maka dia dapat ikan secara ajaib. Dan dia tersungkur di hadapan Yesus mengakui dosanya. Dan Yesus berkata, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia, bukan lagi menjala ikan. Jadi mereka dipanggil mengikut Yesus. Tadi kita sudah sebutkan Petrus itu seorang nelayan. Namanya itu juga macam-macam ya dia panggil. Dia disebut juga Kefas. Ya, kalau biasanya kita pernah dengar Kefas yang artinya batu. Ya, disebut Petrus atau Petra juga batu. Ya, ia seorang nelayan tadi sudah disebutkan. Kemudian dia juga orang yang pertama kali yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Kalau kita perhatikan dalam Matius 16 sampai 18. Nah, kalau kita perhatikan Simon Petrus, dia punya ciri khas ya. Di dalam beberapa renungan sebelum Paskah saya ada sampaikan melalui eh, apa namanya renungan pagi bahwa Petrus itu punya karakter, dia pengen selalu nomor satu, ya, selalu mau nomor satu. Jadi ketika ada bahaya kejadian di Yerusalem, Yesus mau pergi ke sana, dia nomor satu yang menarik tangan Yesus. Yesus katakan sebentar lagi saya akan disalibkan, akan matilah kira-kira. Tinggalkan kalian. Dia juga nomor satu yang berkata, kalau teman-temanku semua melarikan diri, aku tidak, bahkan nyawaku pun aku akan berikan kepadamu lah kira-kira demikian. Tapi Yesus menemplak dia berkata, nyawamu sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu yang dilakukan Petrus. Petrus juga ketika mendengar ya waktu Yesus sudah bangkit dari kubur, dia juga yang lari paling kencang untuk pergi mau melihat Yesus, walaupun dia tidak sampai duluan, tapi dia juga yang pertama kali, tapi dia yang pertama kali masuk ke dalam kubur Yesus yang sudah kosong itu. Jadi tindakannya selalu mau nomor satu. Itu sebabnya maka dia disebut sebagai murid yang gegabah. Ya. Ibaratnya orang yang bicara dahulu, baru berpikir. Ya memang eh, mestinya berpikir dahulu, baru bicara. Tapi kalau ada teman saya itu pikirnya itu kelamaan gitu ya. Jadi kita misalnya cerita tentang hal-hal yang lucu, semua teman-teman sudah ketawa. Nanti semua sudah pada diam, dia baru ketawa sendiri. Karena dia telat, tell me, telat mikir. Gitu.
Petrus tidak demikian. Sekarang kita ke Yudas Iskariot, murid yang lain. Jadi Yudas Iskariot tidak banyak disebutkan latar belakangnya, tapi Yudas Iskariot adalah juga salah seorang murid dari 12, dari 12 murid Yesus, Yesus ini. Dari pilihannya juga tercatat dalam beberapa Injil, misalnya dalam Matius pasal 10. Ya, Matius 10 ayat 1 sampai 4. Misalnya saya bacakan buat kita semua ya. Matius 10 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi, Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Dilabeli atau diberi label yang mengkhianati dia. Itu Matius menulis demikian. Bagaimana dengan Dr. Lukas menulis pasal 6 ayat 12 sampai 16? Dia tulis setelah semalam-malaman berdoa, Yesus memilih 12 murid termasuk Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ada ayat lain lagi, misalnya Markus 3 ayat 19, Yudas Iskariot termasuk dalam daftar 12 murid yang terpilih. Jadi kira-kira itu. Sekarang siapa Yudas? Yudas Iskariot adalah anak, maksudnya bapaknya bernama Simon Iskariot. Siapa lagi Yudas? Yudas itu dikenal dalam kelompok murid Yesus sebagai bendahara. Nah, dalam Yohanes 12 ayat 6, dia disebutkan suka mencuri dari kas kelompok. Jadi itu ciri-ciri daripada Yudas. Yudas tinggal bersama dan mengikut Yesus selama 3 tahun. Dia juga pernah menyaksikan pelayanan, dia juga menyaksikan mujizat yang Yesus lakukan. Dan dia menutup kisah hidupnya sebelum dia mati, dia mengkhianati Yesus, menyerahkan kepada imam besar dengan imbalan uang 30 keping perak. Nah, jadi dari Simon Petrus, kemudian dari Yudas Iskariot, dua-dua mempunyai kelemahan. Ya, dua-dua itu mempunyai kelemahan. Kalau kita lihat di sini, Simon Petrus, apa kesalahan daripada Simon Petrus? Kesalahannya, dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya, karena ada yang bilang karena dia penakut, tapi kalau saya lihat lebih daripada itu, sebenarnya dia seorang pemberani. Waktu semua murid-murid sudah melarikan diri, hanya dia sendiri yang ada dekat-dekat dengan Yesus, sehingga dia ditandai, dan dia mau menyelamatkan diri, maka dia menyangkal. Maka dikatakan Yesus menyangkal, eh, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Lalu Yudas apa kesalahannya? Dia mengkhianati Yesus demi 30 keping perak. Saya mencoba mencari-cari tahu seberapa besar uang 30 keping perak itu. Di Kalau sekarang katanya di kurs ke US dollar itu lebih kurang 19,2. Ya, kira-kira 350 sekian atau ya
uang Indonesia, ribu. Ya. Tapi zaman dulu besar. Kenapa? Kita tahu karena dengan uang itu yang kemudian Yudas itu kan dikatakan dia menyesal menjual Yesus, uangnya dia kembalikan, dan dengan uang itu akhirnya dapat dibeli tanah untuk kuburan dia, gitu. 30 keping perak. Lalu, apalagi yang merupakan kesalahan daripada Simon Petrus? Motivasi. Dia sangat dikatakan takut akan keselamatan sendiri gitu. Jadi, itu motivasinya. Beda dengan Yudas, Yudas juga punya kesalahan. Kesalahannya serakah, penuh perhitungan untuk keuntungan pribadi. Jadi, kadang kalimatnya itu sifatnya rohani, tapi sebenarnya motivasinya tidak. Saudara pernah dengar waktu Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, ya. Minyak tersebut itu harganya dikatakan 300 dinar. Eh, Kalau kita baca Alkitab, kita bisa tahu bahwasanya upah orang kerja itu diperkirakan 1 dinar 1 hari. Jadi kalau dihitung-hitung dengan libur dan sebagainya, hari Sabat, maka ada sisa 300 hari orang bekerja selama setahun. Nah, kalau seseorang bekerja selama setahun baru mendapat 300 dinar. Minyak narwastu itu 300 dinar. Tentu tidak mungkin dengan uang 13 dinar yang kita dapat setahun itu untuk membeli minyak narwastu itu. Taruhlah setelah dipakai semuanya atau termasuk juga persembahan dan sebagainya ada sisa dan diambillah 10% setiap tahun 30 dinar dikumpulin sampai 10 tahun 300 dinar baru bisa membeli sebotol minyak narwastu. Itu berarti sangat berharga barang ini. Barang ini merupakan barang berharga setiap gadis pada waktu itu karena untuk menyambut mempelai laki-laki dia perlu itu. Nah, dan barang yang berharga itu dia pecahkan, dia berikan, dituangkan ke kaki Yesus. Biasanya orang berkati dari kepala, dari kaki Yesus. Disekal lagi pakai rambutnya, menandai bahwa dengan barang yang berharga itu dia penuh dengan kerendahan hati untuk penuh kehormatan juga untuk menyerahkannya kepada Yesus. Artinya dia mempersembahkan yang paling berharga. Waktu itu nasihat daripada Yudas Iskariot bagus. Dia katakan, jangan boros. Untuk apa kasihkan begitu kan? Habis pecah, habis boros. Iya. Tapi Alkitab mencatat, dia katakan lebih baik kasihkan kepada orang-orang miskin. Tapi Yesus menemplak dia, engkau lebih memperhatikan orang miskin yang selalu ada padamu, sedangkan aku sebentar lagi tidak bersama-sama dengan engkau. Jadi dari nasihat Yesus atau teguran Yesus kita bisa melihat bahwa kesempatan yang bisa kita lakukan kalau kita mau aplikasikan dalam hidup kita, kesempatan yang bisa kita lakukan untuk Tuhan saat ini, lakukanlah karena belum tentu kita selalu punya kesempatan untuk itu. Itu yang bisa kita aplikasikan. Lalu
bagaimana dengan respon daripada Petrus? Respon Petrus setelah salah, setelah mengetahui dia salah, dia menangis. Kalau kita perhatikan Lukas 22, ya, Lukas 22 ayat 20, ayat 61 dan 62, Lukas 22, 61 dan 62, saya bacakan buat kita ya. Di situ mencatat bahwa lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar menangis dengan sedihnya. Jadi Petrus setelah sadar akan kesalahannya, karena waktu itu dia menyangkal Yesus, maka dia sadar, dia menangis dengan sedih, penuh penyesalan. Sedangkan Yudas, dia juga menyesal ketika dia sadar akan kesalahannya. Dia menyesal telah menjual Yesus, dia kembalikan uangnya tapi ditolak. Masalahnya adalah dia tidak bertobat. Dia memilih bunuh diri. Jadi ini perbedaan dari kedua orang murid. Simon menyesal, kemudian bertobat. Yudas menyesal, tidak bertobat. Nah, ternyata dosa kita sebesar apapun, makanya firman Tuhan katakan merah seperti kirimizi, itu akan dipulihkan, akan diputihkan. Dan respon daripada Petrus itu benar. Dia mau bertobat. Dan Tuhan memberi kesempatan untuk dia. Dan dipakai lagi untuk pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Sekarang bagaimana dengan akhir kehidupan daripada kedua orang ini? Simon Petrus dipulihkan oleh Yesus menjadi pemimpin gereja mula-mula. Karena dia bertobat. Sedangkan Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena bersalah. Dari kedua hal ini, kedua tokoh ini ya, saya mau pelajari bahwa ternyata ketika kita bersalah, tanda kutip ketika kita berdosa, atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus hati-hati, jangan pernah tinggalkan komunitas anak-anak Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan langsung. Mungkin teman-teman tidak bisa kita percaya, tapi masih ada Tuhan Yesus yang bisa kita percaya. Dosa perbuatan kita sebobrok apapun harus kembali kepada Tuhan. Karena masih ada pengharapan, pemulihan. Karena Yesus datang memang mencari orang yang hilang kan, seperti Sakius begitu. Dan saya pelajari dari Sakius ternyata uang banyak kalau dibenci orang juga nggak gitu berguna rasanya. Sakius bertobat dan dia mau bertobat dah, kembalikan semua hartanya. Lalu untuk Simon Petrus dan Yudas, apa warisan rohani yang bisa kita dapatkan? Dari Petrus, kita bisa melihat ada surat 1 dan 2 Petrus yang membawa banyak orang kepada Kristus melalui khotbah.
melalui pelayanannya, melalui pemimpin sebagai sang pemimpin. Tapi Yudas Iskariot apa? Sama-sama menjadi pengikut Yesus, sama-sama hidup dengan Yesus, sama-sama setiap hari mendengar pengajaran Yesus. Tapi pada masa akhir riwayat hidupnya itu tidak meninggalkan warisan rohani yang baik. Dan dia dikenang setiap saat sebagai pengkhianat. Ya, sebagai pengkhianat yang tidak bertobat. Nah, apa yang bisa kita pelajari, saudara? Pertama, kalau dalam kehidupan kita dari dua orang tokoh ini, kita belajar dari kesalahan. Simon Petrus menunjukkan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Karena dengan pertobatan yang sejati, maka seseorang dapat dipulihkan, dipakai oleh Tuhan untuk tujuan yang besar. Karena tujuan utama Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan umat manusia, bukan? Kita peringati hari Paskah, Jumat Agung, Yesus mati untuk kita. Inilah yang membedakan kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Dalam sebuah podcast yang baru-baru ini cukup viral, seorang pendeta tanda kutip terkenal, dia sedang diinterview oleh seorang, katakanlah podcaster, tentang masalah tanda kutip kepercayaan. Lalu ditanya, apakah semua agama itu sama? Pendeta itu bilang, benar, semua agama itu sama. Lalu ditanya lagi, kalau semua agama sama, kenapa kamu tidak pilih agamaku? Tidak mau seperti aku, gitu. Jawabannya, karena saya masih suka makan B2, katanya. Saudara, B2 tidak dapat menyelamatkan dia sebenarnya, dapat menyelamatkan kita. Tidak sama. Semua agama tentu tidak sama. Kalau sama, percuma Yesus mati di atas kayu salib, bukan? Percuma dia datang ke dunia ini menggantikan kita di atas kayu salib. Justru ada superior dari orang percaya karena kita punya Yesus yang merupakan jalan keselamatan satu-satunya di dunia ini. Jadi rupanya sang pendeta kejebak dengan jawaban sendiri. Mudah-mudahan kita nggak sampai sedemikian rupa. Yang kedua, sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita perlu waspada untuk menghindari apa yang disebut dengan keserakahan. Dari Yudas, dari Petrus mengingatkan kita bahwa cinta akan uang atau materi dapat membawa kepada kehancuran. Kita harus menjaga hati agar tidak dikuasai oleh yang disebut dengan keserakahan. Bohong kalau kita katakan kita tidak perlu uang, tidak suka dengan uang. Secara manusia kita suka dengan uang. Tapi sesuka-sukanya kita dengan uang, jangan sampai gara-gara uang justru yang menguasai, yang mengontrol hidup kita. Selalu firman Tuhan ingatkan kita sebagai manusia diciptakan mengontrol segala-galanya termasuk ciptaan Tuhan lainnya, bukan? Maka Yudas Iskariot itu dia begitu cinta dengan uang dan uang itu mengontrol dia, dapat mengatur dia sampai-sampai dia menjual Yesus dengan sebuah ciuman maut. Apa yang bisa kita aplikasikan lagi? Mari kita pilih pertobatan.
bukan keputusasaan. Saudara, ketika kita melakukan kesalahan, karena kita masih hidup di dunia ya, ada banyak kemungkinan dan ada sering kali punya kemungkinan, mungkin juga mungkin bisa 99% kemungkinan kita bisa melakukan kesalahan. Kita tidak tahu kapan itu. Karena iblis kan tidak suka dengan kita. Sebagai orang yang cinta Tuhan, iblis tidak suka. Dia selalu, ya boleh dibilang dia kerjalah, tidak ada lemburnya, tidak ada cuti, tidak ada vakansi, tidak ada liburannya. Memperhatikan kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, yang paling penting itu dikatakan bertobat seperti Petrus. Bukan menyerah pada rasa bersalah seperti Yudas. Karena ketika menyerah pada rasa bersalah, kita akan merasa bersalah terus, dipersalahkan terus, dan kesalahan menghantui kita terus, dan sangat bahaya. Termasuk kita sebagai anak Tuhan yang sudah lama ikut Tuhan. Bahkan mungkin saya sebagai hamba Tuhan. Jadi perlu pertobatan. Bayangkan, Yudas yang selalu ikut Yesus bersama-sama dengan Yesus itu juga berbuat salah. Beberapa bulan lalu mungkin atau tahun-tahun lalu saya pernah katakan Daud itu sangat cinta Tuhan. Dia malah merindukan selalu diam di pelataran rumah Tuhan pagi, siang, dan malam. Orang yang punya kerinduan seperti itu pun bisa jatuh ke dalam dosa, apalagi mungkin bukan saudara, sebagian orang percaya yang datang ke gereja pada hari Paskah dan hari Natal, Alkitab pun nggak tahu masih taruh di mana, hanya ada di HP, nggak pernah buka. Ke gereja pun, apalagi setelah COVID, nggak pernah lagi. Itu tentu begitu rentan akan kejatuhan itu. Maka waktu jatuh, menyesal tidak cukup. Perlu adanya pertobatan. Selanjutnya, apalagi yang bisa kita pelajari dari kedua orang tokoh ini? Bahwa percaya kepada Tuhan dipastikan ada pemulihan. Berserah kepada Tuhan dipastikan ada pemulihan diri. Sebobrok kita, sejelek kita, kita akan dipulihkan oleh Yesus. Yang menjadi masalah kan kadang Tuhan Yesus sudah mengampuni, tapi kita sebagai manusia, bahkan orang Kristen, orang gereja, orang-orang yang tanda kutip katanya cinta Tuhan tidak bisa mengampuni. Melihat pelacur bertobat, susah menerima mereka. Melihat para perampok bertobat, susah menerima mereka. Masih ada rasa ketakutan, masih ada rasa malu dan sebagainya. Padahal mereka sungguh-sungguh bertobat. Tapi jangan dulu kita merasa bersalah, sebab pada zaman Rasul, waktu Saulus bertobat saja, para rasul juga belum gitu percaya sepenuhnya kepada dia. Apalagi dia dulu pernah membunuh pengikut Kristus. Jadi orang masih ada rasa-rasa takut. Tapi kita harus percaya bahwa ada pemulihan dari Yesus. Itu sebabnya kalau kita sebagai umat Tuhan, mungkin orang lain tidak tahu, pendeta tidak tahu, suami istri tidak tahu, anak-anak tidak tahu. Kita pernah berbuat salah, berbuat dosa. Kita perlu undang Tuhan Yesus memulihkan kita, memberikan kesempatan kedua, supaya kita bisa datang kepadanya dengan tulus,
kita dipulihkan kembali. Ini merupakan doa, doa kita tentunya. Dan yang terakhir, saudara, apa yang bisa kita pelajari sebagai pedoman hidup daripada Simon Petrus ini? Saya mencatat harus ada kesetiaan dalam iman. Saudara, Petrus melayani Tuhan tidak gampang-gampang. Dia melayani Tuhan itu penuh dengan berbagai pergumulan, penuh berbagai ancaman yang Alkitab mencatat atau sejarah mencatat dia juga mati, dibunuh, dan sebagainya. Kalau disalibkan, tradisi katanya disalibkan terbalik. Nah, kedua tokoh ini, baik Yudas maupun Simon mengajarkan bahwa keteguhan iman itu menghadapi tantangan itu sangat penting. Kesetiaan itu sangat penting. Satu pihak ketika kita tidak setia, seperti Yudas Iskariot, lalai sedikit, kita bisa langsung terpengaruh. Iman juga sangat penting. Ketika iman kita tidak kuat, akan terpengaruh. Buktinya, waktu Simon Petrus berjalan di atas air, ada godaan sedikit saja, dia bisa tenggelam. Jadi, dalam hal ini, firman Tuhan yang mengajarkan zaman perjanjian lama mengajarkan Yosua tidak boleh menoleh ke kanan maupun ke kiri, berjalan terus, ya, atau istilahnya pantang mundur. Ini tentunya berlaku dari dulu sampai sekarang ini buat kita sekalian. Kita hanya perlu berdoa supaya Tuhan melindungi iman kerohanian kita sampai mencapai akhir kemenangan yang sejati itu. Jangan pasca yang kita peringati, Yesus sudah menang di atas kayu salib, Yesus sudah menang, dia sudah bangkit, kita masih tenggelam. Kita masih belum bangkit. Kita mesti bangkit juga. Kita mesti lebih semangat. Ya. Sekali lagi saya bersyukur untuk kelompok Bible Study ini yang selalu kita pelajari firman Tuhan, yang artinya sudah bertahun-tahun kita pelajari, sekarang apa yang mau bisa kita lakukan dengan apa yang kita pelajari? Apakah kita hanya simpan dalam hati kita, simpan untuk bekal hidup kita saja? Maafkan saya terlalu egois kalau kita hanya simpan untuk diri sendiri, bukan. Kita perlu share, perlu ceritakan, perlu menguatkan iman, perlu mengajar untuk orang lain juga. Kiranya di Paskah kali ini, kemenangan itu berpihak pada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati apa yang saya share pada hari ini. Kita mau berdoa, mau minta Pak Freddy lah doa untuk kita ya. Baik, makasih Pak Timiman firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa malam ini kami boleh menambahkan pengetahuan akan iman kami. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau mengajarkan kami untuk kami tetap tabah dan kuat, dan juga bersyukur akan pemeliharaanmu, pertolonganmu, berkat-Mu, agar kami boleh berjalan tegak di dunia ini sebagai gambaran daripada Engkau ya Tuhan, sehingga makin banyak orang yang datang kepadamu Tuhan. Ajar kami terus
agar kami tidak melenceng, dan juga kami terus membawakan kabar baik-Mu, dan orang lain boleh menikmati seperti kami ya Tuhan. Berkatilah Pak Suimeman yang telah membawakan berita ini, agar bertambah-tambah di dalam kehidupannya, keluarganya, agar senantiasa menjadi gambaran yang dimanapun Pak Suimeman akan pergi tetap menjadi terang di sana. Tuhan, kami juga berdoa memohon kiranya Engkau menjaga Pak Suimeman dalam perjalanan untuk ke Indonesia. Biarlah di dalam keluarga merupakan suatu sukacita, suatu kemenangan, dan terus melayani dan juga bisa ketemu dengan teman-temannya, membawa damai juga kepada orang lain, dan juga selalu memuliakan Tuhan bersama-sama keluarga, teman, handai taulan yang lain, agar Allah adalah pegangan mereka melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, agar makin hari makin kuat dan terus berpegang kepada Tuhan. Biarlah kasih-Mu melalui Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing kami, menasehati kami, mengajar kami, dan menginsapkan kami, agar kami selalu di dalam kemenangan bersama Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya,